Dalam setiap tempat yang ditinggalkan, ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah kisah, sebuah bayangan, atau mungkin sebuah kutukan. Selamat datang di channel Dongeng Misteri. Berani dengarkan hingga akhir, karena cerita ini mungkin akan menghantui tidurmu. Kisah horor. Merawan sebuah desa di tengah gunung Gumetir. Bapak dinyatakan meninggal dan kembali. Kemarin aku berkunjung ke Merawan, desa di tengah gunung Gumetir. Nostalgia dan JG mencari tahu apakah benar cerita itu ada. Ternyata benar. Jadi kakek nenek aku itu dulu tinggal di sebuah desa di dalam hutan. Nama desanya adalah Merawan. Desa Merawan sendiri masih masuk dalam Kecamatan Silo, Jember. Dulu akses menuju desa ini itu sangat amat sulit sekali. Dari pintu gerbang utama sampai pintu gerbang desa itu jauh, gak ada yang berubah sejak aku kecil sampai sekarang untuk jalan. Masih makadam dan berbatu. Bedanya hanya sekarang banyak orang yang sudah mempunyai kendaraan pribadi. Seperti mobil dan sepeda motor, dulu, selain jalan kaki satunya yang bisa mengantar tamu sampai ke desa adalah ojek. Itu pun harus menunggu lama sekali karena tidak semua pada zaman segitu punya kendaraan. Jadi misal ada tamu, sebelum pulang harus menghubungi sanak saudara di desa untuk memanggil ojek agar menjemput di gerbang utama. Misal lupa, ya kalau ada ojek yang datang berarti rejeki. Tetapi kalau menunggu lama namun ojek tak kunjung datang maka alamat jalan kaki. Ada alternatif juga kalau mau motong jalan dan bisa sampai desa dengan cepat. Kita lewat belantara hutan yang mana nanti jalan itu akan sampai di terowongan. Semisal waktu lewat jalan utama menghabiskan waktu 30 menit. Kalau motong jalan dan lewat terowongan bisa menghemat waktu. Sekitar 15-20 menit sudah sampai rumah. Namun, di jalur ini jarang dilewati orang karena sesuatu. Kenapa jarang dilewati? Itu karena ada sosok kuntilanak merah dan juga sumur gaib yang berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Banyak kok penduduk yang menjadi korbannya. Sering jatuh masuk ke dalam sumur tersebut. Kata mereka dalam sumur itu tidak bisa diukur. Mereka hanya bisa berkata, dalam, karena orang dewasa seperti mereka saja bisa sampai tenggelam dan saat itu tidak menyentuh dasar sumur. Entahlah, aku kira ada yang sampai meninggal. Ternyata tidak ada. Beberapa selamat dengan kisah masing dua yang mana salah satunya mereka bisa berenang. Untuk kuntilanak merah, ini masih ada sampai sekarang. Terakhir kali aku lihatnya sih ada di atas gerbang terowongan. Menurut orang tua di sana, dia sering pindah. Kadang ada di Watu Gudang, kadang ada di sekitar patung penari, kadang di terowongan. Kalau jalan kaki nanti ketemunya di sini ya. Jembatan kecil dari kayu itu. Nanti jalan lewat pinggir rel kereta deh. Aman kok, jaraknya lebih lebar dan agak jauh. Jadi aman ketika kereta tiba-tiba lewat. Di sini juga ada stasiun kecil. Dulu kereta lewat pasti berhenti. Namun, seiring bertambah tahun, kereta udah gak pernah berhenti di stasiun ini karena gak ada penumpang. Semua warga Merawan udah punya kendaraan pribadi. 1970, desa saat itu sudah riuh sehabis subuh.
Suara kambing dan juga suara sapi yang berdengus panjang di dalam kandang terdengar sampai telinga. Kakek sudah bersiap untuk berangkat kerja. Kakek saat itu kerja di perkebunan. Berangkat gelap, pulang juga gelap. Waktu itu hari Jumat, Bapak selalu pulang tiap akhir pekan. Karena Bapak sekolah di Gerahan YG jaraknya jauh dari rumah, jadi daripada selalu telat, Bapak memutuskan untuk menginap di rumah saudara. Tiap akhir pekan Bapak pulang ke desa. Nenekku selalu masak banyak kalau Bapak sudah pulang. Maklum anak semata wayang. Bapak tiba di rumah setelah zuhur. Dia melihat kakek sudah membawa rumput di atas kepala dan melewatinya. "Ele, nanti kamu cari rumput lagi buat pakan kambing. Ini tidak cukup kalau dibagi dua," ucap kakek. Bapak langsung menyetujuinya. Bapak segera masuk ke rumah dan pergi makan. Di rumah nenek sambil masak langsung cerita ke Bapak. "Le, ibu kok tadi malam mimpi ular ya? Katanya kalau mimpi ular itu ada janji yang belum dipenuhi." "Gimana Le menurutmu?" tanya nenek. Bapak cuma tertawa, dengan lahap menghabiskan makanannya. Katanya kalau mimpi ular itu gak baik. Pertanda bakalan ada sesuatu yang terjadi. "Aku kok jadi was-was ya," ucap nenek. Setelah menghabiskan secangkir air minum, Bapak langsung menoleh ke arah nenek. "Kalau terjadi sesuatu atau bahaya nanti, entah itu ke Bapak atau aku, doamu buk yang mampu menolongku. Jadi, jangan berhenti berdoa buat aku sama Bapak," ucap Bapak. Nenekku tersenyum dan kemudian membereskan meja makan yang saat itu berantakan. Sore tiba, waktunya Bapak untuk mencari rumput. Kebetulan saat itu dia ditemani oleh Mbah Wahid. Biasanya, Mbah Wahid ini selalu mencari rumput dengan kakek. Tetapi karena kakek saat itu tidak bisa, maka beliau berangkat bersama Bapak. "Kita nanti cari di Alas Wangkit." Mereka berdua berangkat. Jalur YG mereka lalui saat itu adalah menyeberang sungai. Daripada ikut jalan setapak yang biasanya, mereka lebih memilih untuk lewat sungai agar segera sampai dan segera mencari rumput. Kenapa kok sampai jauh ke sana? Mengapa tidak mencari YG dekat? Yang mereka cari adalah daun kelor wonoyak, bukan rumput biasa. Nah, biasanya untuk mencari daun kelor wono ini dulu gak mudah. Mereka harus menunggu kabar dari pencari rumput sebelumnya di area mana saja yang masih ada daun kelor wono ini. Bapak dan Mbah Wahid dapetnya di area Alas Wangkit. Saat itu tidak ada yang aneh. Mereka ngobrol seperti biasa. Hingga Mbah Wahid berkata, "Nanti di alas itu jangan lama-lama. Di sana itu dijaga sama Danyang. Kamu harus hati-hati," ucap Mbah Wahid. Bapak mengangguk. Karena asik mengobrol, mereka sudah sampai di alas tersebut sunyi dan sepi. Pohon-pohon masih menjulang tinggi dan juga sangat wingit sekali. Tanpa basa-basi Bapak langsung mengayunkan sabitnya dan memotong batang daun kelor wono. Mereka berdua dalam mode serius, dengan cepat memotong batang demi batang agar segera banyak yang terkumpul. Bapak melihat Mbah Wahid berada lumayan jauh dari tempatnya. Namun, karena masih terlihat menurut Bapak aman-aman saja, tiba-tiba terdengar suara lonceng kerincingan yang mendekati Bapak. Seketika Bapak menoleh ke arah sekitarnya. Dia tidak menemukan apa-apa. Melihat langit, sepertinya sudah lingsir.
Bapak memanggil Mbah Waki yang berada jauh darinya dengan menepuk kedua tangannya berkali-kali dan Mbah Wahid merespon dengan melempar dengan jempol. Bapak tersenyum dan beres-beres. Sambil menunggu Mbah Wahid selesai, Bapak duduk di bawah pohon tembesi. Saat menyandarkan punggungnya ke pohon, Bapak tidak sengaja melihat ke arah atas. Kaget dan juga terkejut. Dia melihat sebuah makhluk YG besarnya seperti rumah YG. Bapak ingat saat itu adalah bagian perut. Makhluk sebesar rumah itu jalan melewatinya di atas. Sungguh BPK mengenali ciri makhluk itu. Ular. Bapak tidak percaya akan bertemu ular sebesar itu di sana. Entah, mata Bapak tidak bisa berpaling. Tubuhnya semakin lama seperti ditarik dan kaku. Kemudian Bapak tak sadarkan diri. Setelah tak sadarkan diri, Bapak tidak mengingat apa saja YG terjadi setelah itu. Namun, kisah ini berlanjut ke Mbah Wahid dan juga kakek nenek yang saat itu menyaksikan langsung bagaimana raga Bapak dikuasai oleh siluman itu. Pak Wahid dengan cepat berlari melewati jalan setapak. Di tengah jalan, tiba-tiba Pak Wahid ketakutan. Dia melihat sekumpulan pocong berwajah hitam sedang menghadang jalannya. Posisi Pak Wahid saat itu sangat bingung. Meninggalkan Bapak seorang diri di alas wingit dan dia harus segera sampai di desa untuk mengabari apa YG terjadi dengan Bapak. Dalam hati Pak Wahid hanya bisa pasrah dan ingin segera menolong Bapak. Saat itu dihendak membopong tubuh Bapak. Tetapi karena tubuh Bapak kaku dan tidak bisa ditekuk, Mbah Wahid panik. Kenapa kondisi Bapak jadi seperti itu? Dengan tekad yang kuat, Mbah Wahid tetap berjalan lurus dan tidak memperdulikan kumpulan pocong itu. Akhirnya beberapa orang termasuk kakek langsung berlari ketika mendengar Bapak sudah terbujur kaku di alas wingit. Dengan membawa obor di tangannya, kakek menerjang gelapnya malam di hutan itu. Diikuti oleh beberapa orang di belakangnya. Kakek menemukan Bapak tergeletak kaku dan matanya menatap tajam ke atas. Mereka yang datang langsung terkejut, lantaran tubuh dan wajah Bapak sudah berubah menjadi kurus kering, mata abu dua dan mulut menganga. Bapak langsung dibawa pulang. Hari demi hari tidak ada perubahan akan kondisi Bapak. Masih terbujur kaku dan tubuhnya semakin kering. Sudah sebulan lamanya, kakek nenek ikhtiar membawa siapapun yang katanya adalah orang pintar. Namun, tidak menemukan hasil. Kambing dan sapi milik kakek habis terjual lantaran untuk biaya pengobatan Bapak. Sudah dibawa ke rumah sakit di Jember. Tapi tidak ada kemajuan. Bapak sadar dan juga akan sembuh. Akhirnya, oleh kakek Bapak dibawa pulang dan diobati secara tradisional saja. Sudah 2 bulan berjalan. Warga juga sudah ada firasat bahwa Bapak tidak akan sembuh dan pasti meninggal. Kebetulan pagi itu, nenek habis membasuh tubuh Bapak dan mengganti pakaiannya. Nenek kemudian pergi ke dapur untuk mengambil air hangat. Saat kembali ke kamar, nenek sangat terkejut lantaran Bapak sudah melayang. Saat itu Bapak menari seperti dengan sendirinya. Sungguh pemandangan yang tidak masuk akal. Bayangkan saja tubuh kurus kering, melayang dan menari dengan serius. Nenek berteriak dan memanggil tetangga saat itu. Karena sudah aneh dan juga di luar kendalinya, sehabis kejadian itu, Bapak bertingkah aneh. Kadang dia sudah ditemukan di pinggir jendela dan tersenyum melihat siapapun yang melihatnya.
Di hari itu, Bapak membawa seorang ustadz yang memang dikenal ahli dalam bidang supranatural. Tapi malah sebaliknya, setan yang ada di dalam tubuh Bapak menangkis. Saat dibacakan ayat suci, setan itu juga ikut menjawab bahkan dengan kalimat yang sama. Disitulah, nenekku menangis dan sedih. Apa sudah waktunya nenek harus ikhlas Bapak pergi? Warga sudah menyarankan untuk melakukan pendem rogo. Sebuah tradisi jika tubuh seseorang sudah dikendalikan iblis. Tubuh Hige masih ada di dunia harus dikubur paksa. Itu artinya, nenek dan kakek harus ikhlas menganggap Bapak sudah meninggal. Keesokan harinya, beberapa warga sudah membawa keranda dan juga telisik makam yang mereka taruh di depan rumah. Kakek dan nenek sudah ikhlas dan tidak ingin berat hati lagi. Kalau memang sudah takdirnya Bapak kembali kepada Sang Pencipta, maka mereka berdua sudah menerima dengan lapang dada. Namun, tiba-tiba terdengar suara riuh di luar rumah. Mbah Wahid saat itu langsung lari menghampiri kakek dan nenek yang saat itu tengah duduk di samping jasad Bapak. Rupanya ada tamu yang tidak mereka kenal. Tamu berpakaian serba putih dan memakai sarung, kata kakek, tapi lebih tepatnya saput ya menurutku. Soalnya sarung motif kotak dua hitam putih. Aku meyakini itu kain saput. Gerahajeng Tengahi. Salam. Saya Jero Mangku. Saya dapat kabar bahwa anak kalian dibawa Gamang. Benar demikian, diucap Jero Mangku. Kakek dan nenek yang saat itu tidak paham dengan perkataan lelaki tersebut hanya bisa tersenyum dan kemudian mempersilahkan beliau duduk. Saudara tahu dari mana? Kalau dilihat saudara tidak berasal dari daerah dekat sini, ucap kakek, saya dari Bali. Ada yang menyuruh saya untuk datang ke sini langsung, ucap Jero Mangku, kakek semakin tidak mengerti. Namun, karena tekad kakek belum hilang untuk kesembuhan Bapak, akhirnya kakek mengizinkan Jero Mangku untuk mengobati Bapak. Saat Jero Mangku masuk ke kamar, iblis yang ada di dalam tubuh Bapak melakukan penolakan atas kehadiran Jero. Namun, semua itu bisa diatasi olehnya. Jero Mangku kemudian semedi dan kemudian membunyikan lonceng tak menunggu lama. Kemudian terdengar suara lirih dari Bapak. Pak, Bu, tolong, ucap Bapak. Kepalanya menoleh ke arah Jero Mangku. Air matanya mengalir pelan. Namun, tidak lama. Bapak berteriak dan menghadap ke atas. Tatapannya kosong kembali dan matanya kembali abu-abu. Nenekku langsung menangis sejadi-jadinya, sangat mengerti sekali bahwa Bapak memberi isyarat kalau dia masih hidup dan ingin cepat ditolong. Kakek yang dipanggil Bapak langsung menangis juga. Aku agak kaget, karena kakek bukan tipe laki-laki yang gampang nangis di depan orang, dengan keyakinan yang luar biasa. Jero Mangku akan menyelamatkan Bapak. Saya minta izin kepada Bapak untuk melakukan ritual khusus untuk masuk ke alam mereka. Tetapi syarat masuk ke sana harus ada penari. Biar itu saya atur. Mungkin besok akan segera dimulai, ucap Jero Mangku. Kakek dengan gembira mengizinkan Jero Mangku. Kakek tahu betul bahwa Jero Mangku adalah orang Hindu. Orang yang tiba-tiba datang dengan sendirinya dan mau menolong Bapak Parti beliau bukan orang sembarangan. Kakek menganggap beliau salah satu orang baik yang ada di dunia. Dengan hati yang lapang, kakek berdoa selepas sholat subuh, Ya Allah,
Hartaku di dunia ini bukanlah benda yang aku punya, tetapi anak istriku. Jika harta itu engkau inginkan, maka segera ambil. Jika masih engkau percayakan padaku, akan aku rawat sampai aku mati, ucap kakek. Pagi tiba, kata Jero Mangku, jatah waktu Bapak adalah 10 hari untuk selamat. Maka jika ditotal maka genap 100 hari Bapak harus kembali. Namun, sampai sore tiba, kedatangan Jero Mangku belum juga nampak. Sempat terlintas bahwa Jero Mangku mungkin hanya bercanda dan tidak seperti yang mereka pikir. Namun, sebuah salam dari seseorang memecah suasana hening di rumah kakek. Maaf, tadi harus menjemput dia dari Banyuwangi. Saya butuh dia untuk masuk ke alam mereka, ucap Jero Mangku. Terlihat seorang gadis yang harum sekali bau badannya. Wanita itu memakai mahkota yang terbuat dari daun pisang dan menutupi wajahnya. Kakek dan nenek kemudian duduk di lantai, diikuti semua orang yang saat itu menjadi saksi. Kata Jero Mangku, wanita itu akan melakukan sebuah tarian mengusir roh halus. Tarian itu dinamakan tari sebelang. Kata kakek, ini tarian horor banget. Si perempuan ini kelihatan masih muda sekali. Kemudian power magisnya itu kerasa banget saat itu. Dia menari hampir 7 jam non-stop dan enggak lelah. Kata Jero Mangku, YG menari saat itu adalah danyang yang akan membawanya masuk ke dimensi lain. Dengan cepat Jero Mangku meletakkan 1 kilo daging di tiap sudut kamar. Kemudian ada sebuah wadah yang terbuat dari anyaman bambu berisi bunga ditaruh di bawah tiap 2 daging. Di bawah tempat tidur Bapak diletakkan 3 dupa yang tertancap di sebuah gelas berisi beras. Jero Mangku memanggil kakek untuk menjaga perempuan itu agar aman. Karena setelah menari dia sudah dirasuki oleh roh halus. Saat itu juga Jero Mangku akan segera masuk ke alam mereka. Setelah aturan dijelaskan, akhirnya tanpa menunggu lama Jero Mangku duduk bersila dan memejamkan kedua matanya. Ternyata, pada saat itu kakek juga tertarik ke dalam dimensi mereka. Jero Mangku, penari sebelang dan kakek sudah masuk ke alam mereka yang mana di sana itu gelap. Dari cerita kakek, saat itu mereka langsung dipandu oleh sang penari menuju suatu tempat yang terdengar riuh sekali dari jauh. Bahkan suara tabuhan gendang dan suara gong terdengar jelas. Oh iya, aku lupa ngasih tahu. Sebelum masuk ke alam mereka, Jero Mangku meletakkan damar kambang di bawah tempat tidur Bapak. Sebagai tanda bahwa sukma Bapak harus kembali ke tempat damar kambang itu, intinya biar sukma Bapak gampang tahu jalan pulang. Penari sebelang itu menari dengan sangat gemulai. Tiba-tiba mereka dihadang oleh sosok penari berkepala ular yang mana di belakangnya itu banyak laki-laki YG bertelanjang dada. Kakek saat itu gemetar bukan main. Lumayan kaget penari sebelang itu menari dengan sangat cepat dan mengitari sosok penari berkepala ular itu. 4 kali putaran katanya. Setelah mengitari mereka, sang penari sebelang mengambil bunga di kepalanya dan kemudian melemparkan kepada penari berkepala ular serta para lelaki itu. Kata kakek, itu adalah simbol bahwa sang penari sebelang adalah danyang yang memang dihormati. Tidak menunggu lama, penari berkepala ular itu kemudian memberikan selendang berwarna kuning sebagai tanda bahwa mereka boleh membawa kembali sukma Bapak.
Dengan cepat Jero Mangku mengambil selendang itu dan kembali berdiri di belakang penari sebelang. Dengan gemulai penari itu kemudian berjalan menuju Sukma Bapak berada. Ternyata, sampai di sebuah tempat di mana ada kolam YG sumber airnya besar. Seperti sebuah kolam zaman kerajaan, di tengah kolam itu terlihat beberapa pemuda yang sedang menabuh gendang tanpa henti. Terlihat beberapa penari yang dengan lincah menari di depan mereka. Kemudian penari sebelang menunjuk sesuatu di sana. Ternyata dari ciri-ciri pemuda itu adalah Bapak. Dengan cepat Jero Mangku dan kakek berjalan memutari kolam. Jalan untuk sampai di tempat Bapak berada adalah jalan memutar. Dengan cepat kakek sedikit berlari. Saat sampai di lokasi, perempuan yang menari itu berhenti dan memandangi kakek serta Jero Mangku dengan serius. Di situ kakek panik. Gak ngerti mau ngapain, sempat melihat Bapak yang saat itu pandangannya kosong dan tetap menabuh gendang tanpa henti. Kakek juga melihat tangan Bapak udah keluar darah. Jero Mangku kemudian menyerahkan kain kuning tadi dan kemudian penari-penari itu langsung memberi jalan. Salah satu penari megalungkan kain itu ke leher Bapak. Seketika Bapak berhenti menabuh gendang. Dengan derayan air mata, kakek menuntun Bapak untuk berdiri. Jero Mangku turut membantu menuntun Bapak. Tatapan Bapak masih kosong. Kakek dan Jero Mangku membawa Bapak ke penari sebelang entah kenapa setelah Bapak dilempar bunga sang penari sebelang. Langkahnya langsung cepat sekali. Kayak digerakkan sesuatu. Kakek saat itu bingung tapi saat itu pikiran receh harus segera dibuang jauh-jauh, yang terpenting bagaimana caranya mereka segera kembali. Kakek mengikuti penari sebelang itu berjalan. Kemudian ada tanah yang digali. Persis seperti kuburan. Di dalam kuburan itu ada damar kambang yang persis sekali ditaruh Jero Mangku di bawah tempat tidur Bapak. Tanpa basa-basi, Bapak dilempar ke dalam kuburan itu. Sempat ragu sih tapi kakek percaya penuh kepada Jero Mangku dan penari sebelang. Sekarang, tinggal mereka bagaimana caranya untuk kembali. Dengan cepat sang penari sebelang berjalan. Kakek dan Jero Mangku mengikuti. Tercium bau dupa yang sangat pekat sekali dan kemudian ada cahaya yang menghantam mereka. Seketika pandangan kakek berubah. Dia menghirup bau udara, bau tanah, bau angin dan bau kehidupan. Kakek sujud syukur sudah kembali ke dunia. Namun, kakek bingung ada di mana. Pandangannya tertuju pada Jero Mangku yang berjalan menuju pura. Ada pura besar di sana. Pikiran kakek masih antara percaya dan tidak percaya apakah dirinya sudah kembali atau belum. Saat dilihat secara seksama, kakek baru menyadari bahwa dirinya berada di Pura Giri Salaka. Pura yang berada di alas Purwo Banyuwangi. Kakek saat itu gak habis fikri, awalnya ada di kamar Bapak mengapa ada di alas Purwo. Namun Jero Mangku saat itu hanya bisa memeluk kakek dengan lembut, "Oh Hyang Widiwasa. Segala sesuatu di dunia ini bermacam-macam. Sampai ada sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh akal manusia," ucap Jero Mangku sambil memandang langit. Kakek saat itu segera pamit dan hendak menunaikan ibadah sholat zuhur. Kakek tahu kalau itu masuk jam zuhur karena matahari berada agak condong ke barat. Jero Mangku menunggu kakek sholat. Anehnya saat itu, mereka hanya berdua. Kemana perginya penari sebelang itu? Kata Jero Mangku dia sudah kembali.
Kehadiran Jero Mangku menjadi tanda tanya besar karena beliau hilang tanpa kabar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya.